إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ya ayuhan nas ibadallah, merupakan perkara yang wajib kita imani bahwasanya syariat Islam merupakan syariat yang telah sempurna, mencakup semua perkara yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik pribadi-pribadi mereka maupun ketika mereka bersama-sama dalam suatu perkumpulan dan masyarakat yang luas. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Sehingga setiap perkara yang padanya kemaslahatan bagi manusia, maka mesti Islam menganjurkannya dan memerintahkan para penganutnya untuk menunaikannya. Dan sebaliknya, semua perkara yang ada padanya mafsadah, ada padanya kerusakan-kerusakan, maka pasti Islam mencegah darinya dan melarang penganut-penganut dari melakukannya. Dan di antara perkara besar ya ibadallah yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala berikan aturan yang begitu bagus yang dengannya akan tercapai kebaikan bagi pribadi maupun masyarakat luas, yaitu perkara ta'atu wulatil umur, yaitu perkara taat kepada pemerintah, taat kepada para penguasa, yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah untuk taat kepada mereka dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta para ulul amri di antara kalian. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya ulul amri sinfan. Ulul amri itu dua golongan, al ulama wal umara. Mereka itu adalah para ulama dan para penguasa. Wa idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas. Maka apabila ulul amri tersebut yang terdiri dari para ulama dan umara, tatkala mereka itu baik, maka manusia pun akan menjadi baik. Dan sebaliknya, tatkala mereka buruk, maka manusia pun akan menjadi buruk. Oleh karena itulah ya ibadallah, Islam betul-betul memberikan perhatian terhadap perkara ini, sehingga banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah membimbingkan kita semua
untuk betul-betul bersikap dengan benar dalam permasalahan ini. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya merupakan perkara yang telah kita ketahui bersama tentang wajibnya. Namun tentang ketaatan kepada ulatul amr, ini banyak manusia yang mengesampingkan, dan di sisi yang lain banyak manusia yang melampaui batas dalam menempatkan. Oleh karena itulah butuh kita melihat dalil-dalil dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, sehingga seorang muslim bisa berada di atas siratal mustaqim ketika melangkah dan ketika mengambil keputusan di dunia yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Di antara hadis yang sangat tegas ya ibadallah, memerintahkan kepada kita untuk taat kepada penguasa, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan ketaatan kepada mereka sebagai bentuk ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang diriwayatkan dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani." Siapa saja yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah, dan siapa saja yang taat kepada amirku, yaitu taat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin, maka sungguh dia telah taat kepadaku, dan siapa saja yang bermaksiat kepada amirku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Dalam hadis yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan ketaatan kepada umara merupakan bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketaatan tersebut ya ibadallah dituntut dari kita semua, walaupun yang menjadi amir sebenarnya adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, orang yang tidak pantas untuk menjadi penguasa. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi penguasa kaum muslimin, baik itu dengan cara yang tidak benar, baik itu dengan kudeta ataupun demokrasi ataupun cara-cara yang lain yang tidak syar'i, namun tatkala mereka telah menjadi pemimpin kaum muslimin, wajib atas kaum muslimin untuk mentaatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beritakan dan telah perintahkan kepada kita dalam hadis yang masyhur dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita semua untuk bertakwa, beliau perintahkan untuk kita taat kepada penguasa. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Perhatikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya ibadallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada penguasa, walaupun yang menjadi penguasa kalian, yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyah, seorang budak yang hitam, yang sebenarnya budak di dalam syariat Islam tidaklah pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Budak tidaklah pantas untuk menjadi khalifah ataupun umara. Akan tapi tatkala mereka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi umara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kaum muslimin, dan terkhusus saat itu kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, untuk tetap mendengar dan taat. Dan ketaatan ini bahkan dituntut dari kita semua ya ibadallah, tatkala para penguasa tersebut condong untuk memikirkan diri-diri mereka sendiri. Penguasa-penguasa yang hanya memikirkan kemaslahatan pribadi maupun golongannya, lalai dari kemaslahatan para rakyat, lalai dari kemaslahatan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sungguhnya akan ada atharah, yaitu keadaan di mana para penguasa mereka memikirkan diri-diri mereka sendiri, memikirkan ego-ego masing-masing, memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi, dan lalai dari kepentingan rakyat yang mereka diberi amanah untuk mengaturnya. Wa umurun tunkirunaha, dan juga akan ada perkara-perkara yang akan kalian ingkari.
kemaksiatan-kemaksiatan maupun perkara-perkara yang lain yang akan diingkari yang dilakukan oleh para umara. Dan ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berita yang hak. Dan bahkan kita pun melihat bagaimana keadaan tersebut menimpa banyak pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Namun lihat ya ibadallah, bagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna idza wajadna dzalik? Wahai Rasulullah, terus apa yang engkau perintahkan kepada kami apabila kami mendapati yang demikian itu? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan dengan bimbingan yang begitu bagus untuk kita camkan dan kita amalkan ya ibadallah di hari-hari tatkala banyak pemimpin-pemimpin yang lalai dari rakyatnya ataupun pemimpin-pemimpin yang melakukan banyak kemungkaran-kemungkaran. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tunaikan hak-hak yang dibebankan atas kalian, yaitu perkara-perkara yang wajib untuk kalian tunaikan berhubungan dengan hak umara kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian meminta kepada Allah perkara-perkara yang merupakan hak kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membiarkan hamba-hambanya yang menunaikan kewajiban mereka dengan benar kemudian Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Dan sebagai ra'iyah, sebagai rakyat, sebagai umat yang dipimpin oleh penguasa, maka wajib untuk kita menunaikan hak-hak para penguasa tersebut. Adapun tatkala mereka lalai dari hak kita, lalai dari para rakyatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya dialah zat yang tidak akan mengecewakan siapa saja yang meminta kepadanya dan bersandar kepadanya. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana wa yuwaffiqa wulata umurina likulli ma yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ibadallah, telah kita ketahui bersama perintah Allah Subhanahu wa taala maupun perintah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kita mentaati ulatul amr, mentaati penguasa tatkala Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka sebagai penguasa kita. Namun ada satu hal penting yang wajib kita ketahui juga ya ibadallah, bahwasanya ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang mutlak, bukan ketaatan yang kemudian kita tidak melihat perkara apa yang diperintahkan kepada kita. Karena sungguh mereka adalah hamba-hamba Allah, demikian pula kita hamba-hamba Allah yang masing-masing dari kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan peribadatan kepadanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan suatu ketaatan kepada siapapun kecuali tatkala ketaatan tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan saja ketaatan kepada seorang makhluk atau siapapun dari kalangan makhluk ini ternyata bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah boleh seorang muslim untuk mentaatinya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan dalam ayat yang agung tadi, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah ulangi perintah ketaatan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dikarenakan ketaatan kepada keduanya adalah ketaatan yang mutlak. Adapun tatkala perintah untuk taat kepada ulul amri, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah ulangi perintah untuk ketaatan kepada mereka. Akan tapi ketaatan kepada ulul amr merupakan bentuk
pengikutan terhadap ketaatan terhadap Allah maupun Rasulnya. Maka hal ini semakin jelas tatkala kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fima ahabba wa kariha ma la yu'maru bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la tha'ah." Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat pada perkara-perkara yang dia cintai maupun perkara-perkara yang dia benci. Tatkala dia tidak suka maupun tatkala dia suka, selama dia diperintahkan pada perkara yang bukan kemaksiatan ya ibadallah, maka wajib untuk mendengar dan taat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan setelahnya, illa an yu'mara bi maksiyah, kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala tha'ah, maka apabila tatkala dia diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada mendengar, tidak pula ada ketaatan kepadanya. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua ya ibadallah, berhubungan dengan permasalahan ketaatan kepada wulatul amr, bahwasanya ketaatan kepada mereka adalah ketaatan yang terbatasi hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf, bukan perkara-perkara yang merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi satu makhluk pun pada perkara kemaksiatan terhadap zat yang maha pencipta. Hanyalah ketaatan itu dituntut pada perkara-perkara yang ma'ruf, yaitu perkara-perkara yang dikenal dalam syariat ini merupakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diperintahkan, perkara-perkara yang dianjurkan, dan perkara-perkara yang diizinkan. Dan hanya pada koridor itulah seorang muslim dituntut untuk taat kepada penguasa. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu dituntut pada perkara-perkara yang ma'ruf. Oleh karena itulah tatkala seorang diperintahkan pada perkara-perkara yang ada padanya maksiat, maka dia tidak diperbolehkan untuk taat kepadanya. Dan dengan banyaknya kerusakan-kerusakan yang muncul ya ibadallah di akhir zaman ini, kita pun melihat kerusakan yang muncul banyak dari sisi tersebut, baik muncul dari sisi rakyat yang tidak mampu menerapkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya pada tempat yang benar. Di sisi yang lain juga melihat ketimpangan-ketimpangan dan kezaliman-kezaliman yang ada pada penguasa-penguasa di berbagai negeri. Namun seorang muslim wajib untuk memenuhi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal tersebut. Ingatlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan dalam sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada beliau dan juga kepada para sahabat radhiyallahu alaihim untuk bersabar tatkala mendapati berbagai macam ketimpangan maupun kezaliman. Setelah mengkhabarkan akan adanya atharah, akan adanya umara-umara yang mereka mementingkan pribadi-pribadi maupun penguasa-penguasa yang mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk kemudian memberontak dan mengangkat senjata mereka menentang kepada pemerintah yang sah. Kemudian perkara kedua ya ibadallah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menghadapi hal-hal yang kita dapati di akhir zaman ini berhubungan dengan para penguasa adalah untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh umara yang baik,
akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rakyat yang baik. Sebagaimana sebaliknya, tatkala banyak keburukan, tatkala banyak kemaksiatan di kalangan rakyat, di kalangan manusia, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan timpakan hukuman juga dari sisi penguasa-penguasa yang tidak baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang 5 perkara yang akan menimpa manusia apabila mereka melakukan berbagai macam penyelisihan-penyelisihan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yanqusul mikyala wal mizan illa muni'ul qadra minas sama' wa shiddatil ma'unati 'alaihim wa jawris sultani 'alaihim." Tidaklah mereka mengurangi takaran maupun timbangan, yaitu tidaklah manusia berbuat kezaliman dalam jual beli. Lihat, kezaliman dalam jual beli, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ataupun melakukan kedustaan-kedustaan. Dan tentunya ya ibadallah, masuk di dalamnya berbagai macam akad-akad jual beli yang riba, maupun akad-akad muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu riba, baik itu penipuan, baik itu perkara-perkara yang lain. Perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Wala yanqusul mikyal wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi takaran maupun timbangan illa muni'ul qatra minas sama', kecuali akan dihalangi tetesan-tetesan hujan dari langit, akan dihalangi untuk mereka mendapatkan rezeki yang mubarak. Kemudian akan diberi kepada mereka syiddatul ma'unah, yaitu beratnya kehidupan, beratnya dalam seseorang menjalani kehidupan di dunia ini, baik itu karena kebutuhan yang banyak dan dia tidak mampu menutupinya, atau dikarenakan perkara-perkara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada diri dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, wajaudis sultani alaihim, dan akan ditimpakan kepada mereka kezaliman sultan, kezaliman penguasa atas mereka. Maka ya ibadallah, banyak-banyak seorang muslim untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengusahakan kebaikan penguasanya, dalam mengusahakan kebaikan penguasanya, yaitu tidak lain yang pertama kali untuk kita mulai dari diri kita. Kita mengusahakan untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ibadah kita maupun muamalah kita dan perkara-perkara yang lain. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan berikan di antaranya kepada kita penguasa yang baik. Karena sungguh sebagaimana ditegaskan oleh para salafuna as-salih ridwanullah alaihim, sebagaimana kaum muslimin mereka mengharapkan pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal mereka umat tidak seperti umatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita menginginkan pemimpin yang saleh, menginginkan pemimpin yang adil, maka mulai dari diri kita. Wujudkan keadilan pada diri kita, pada keluarga kita, demikian pula kesalehan pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Maka pemimpin yang adil adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala berikan jika kita menempuh sebab-sebabnya. Perkara yang lain yang hendaknya kita usahakan ya ibadallah adalah iktsar minad du'a, memperbanyak doa demi kebaikan kita maupun kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Dan sungguh ini perkara yang pada zaman ini sangat sedikit orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Padahal dulu para salaf mereka betul-betul mengarahkan doa-doa yang penuh keikhlasan ya ibadallah untuk kebaikan pemimpin-pemimpin mereka. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, "Law alimtu anna li da'watun mustajabah la saraftuha lis-sultan." Sungguh seandainya aku tahu bahwasanya aku memiliki doa yang mustajabah, maka sungguh akan aku arahkan demi kebaikan sultan, kebaikan penguasa. Karena sungguh kebaikan mereka adalah kebaikan kepada rakyat semuanya. Oleh karena itulah ya ibadallah, di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini, yaitu mendoakan penguasa-penguasa mereka dengan doa yang baik, dengan doa hidayah, dengan doa taufik, agar mereka diberi bimbingan, agar mereka diberi pertolongan, sehingga mampu menunaikan amanah yang dipikulkan kepada mereka, dan mampu untuk berbuat adil terhadap rakyat-rakyat yang di bawah mereka. Ini sebagian dari perkara yang wajib untuk kita ketahui berhubungan dengan perkara sultan, perkara umara ya ibadallah. Jangan sampai seorang muslim terjatuh dalam ifrat, yaitu dalam perbuatan melampaui batas,
di mana dia taat kepada penguasa tanpa melihat perkara-perkara yang dia taati apa. Demikian pula sebaliknya, jangan sampai terjatuh dalam tafrid, yaitu dalam perbuatan seseorang bermudah-mudahan di mana dia tidak sama sekali mendengar dan tidak sama sekali taat kepada penguasanya, walaupun pada hal-hal yang ma'ruf. Akan tapi seorang sunni, seorang ahli sunnah, seorang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia menempatkan diri pada sikap pertengahan. Dia ambil semua bimbingan-bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa berjalan di atas keseimbangan. Itulah shiratal mustaqim yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimatikan di atasnya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.